bisa kita ukur. Apakah kita sudah diselamatkan? Apakah Injil sudah bermanfaat untuk kita? Kalau sudah, mengapa kita tidak gemar untuk menceritakannya kepada orang lain? Hari ini saya hendak mengangkat sebuah tema, penginjilan, beban atau kehormatan. Beban itu artinya beban, aduh rasanya berat sekali, seperti terpaksa, gak semangat, lemes, beban, tertindih. Aduh, kalau nggak berharap Injil, nanti aku jadi gak punya bukti bahwa aku sudah selamat. Tapi mesti berharap Injil, rasanya, aduh gak ada waktu lah, banyak urusanku sendiri, boro-boro memikirkan orang lain, urusanku sudah sumpah begitu, penuh bagaimana? Rasa tertindih beban, tidak semangat, lemas, tidak ada gairah. Bukan cuma mengabarkan Injil, dalam hidup ini kita bisa mengalami juga kehilangan semangat, bosan rasanya. Tapi mati, gak berani. Mati, belum mau. Hidup, aduh gak semangat, segan rasanya. Ya, berat, bangun pagi, kerja lagi. It's Monday. Kalau Friday katanya happy, it's Friday, it's a weekend. Ya, kalau mulai Senin hari lemes lagi. Saudara ya, banyak keadaan seperti begitu, termasuk dalam kehidupan rohani, kehidupan Kristen. Bagaimana kita mengatasi keadaan seperti itu, termasuk supaya kita punya semangat menginjil, bukan tertindih keterpaksaan. Alkisah di sebuah kerajaan, seorang raja sedang kehilangan semangat hidup. Dia merasa masbuk, hatinya gundah, tidur sering kurang enak kalau malam, pagi-pagi bangun seperti rasanya. Tapi sudah sidang yang dia pimpin, menteri-menteri datang melapor, ada banyak PR, ada banyak tugas harus diselesaikan. Bagaimana dia melanjutkan hidup? Dia mewarisi tahta, menggantikan ayahnya. Waktu ayahnya menyerahkan tahta kepadanya, kerajaan makmur, sedang mengalami zaman keemasan. Dia harus meneruskan keadaan tersebut. Aduh, rasanya gampang. Hidup rasanya seperti rutin, gak ada akhir. Begitu lagi, membosankan. Kalau dia dengar penasihat kerajaan bilang, mesti ada rekreasi, mesti pergi liburan. Makanya orang perlu ada cuti, perlu ada liburan, pembaharuan semangat. Jadi mau pergi berlibur. Tapi berlibur kalau pergi sebagai raja juga nggak bebas, saudara. Kemana-mana harus dikawal, protokol kerajaan harus dipenuhi, di mana-mana orang menyambut, pesta melulu, bosan. Kolesterol pun udah tinggi. Kok diundang makan terus, kata raja. Aku kan harus diet. Jadi bagaimana? Dia mau bebas. Maka dia ingin pergi incognito, tidak dikenal, menyamar. Dia pergi undercover. Dia pesan kepada semua perwira dan ajudannya, jangan ada yang ngikutin aku. Kalau mau ngikutin aku ngawal, juga semua harus undercover supaya nggak dikenal. Harus seperti rakyat biasa. Kalau perlu pakai pakaian petani dengan tambalan, pakai sepatu atau kasut yang sudah menganga minta makan, pergilah kamu semua kalau mau mengiring aku. Aku pun akan tampil seperti itu. Lalu dia keliling daerah kerajaannya, menyusup di antara rakyatnya, dan dia lihat, wah, ternyata boleh juga selama ini aku memerintah. Negaraku juga makmur. Negeriku hijau royo-royo. Orang kelihatan senang semua di dalam kerajaanku. Oh, ternyata not bad aku memimpin. Dia mulai terhibur. Dia menikmati liburannya. Dan tetapi celakanya, saudara-saudara, semakin dia mendekati akhir rencana liburan yang direncanakan, dia semakin malas untuk kembali ke dalam kerajaan. Keenakan. Seperti
kalau saudara dan saya sudah pergi liburan, rasanya mau terus libur. Anak-anak kita sepekan spring break, mau 2 minggu breaknya, betul? Besok mesti pergi. Tadi saya ditanya oleh maminya, besok mau sekolah, senang nggak? Ya senang sih senang, kan banyak teman main lagi sebab di rumah kesepian. Tapi nanti PR lagi. Sebab seminggu nggak ada PR, senang. Ya juga raja ini sama seperti anak kecil, sama seperti saya, orang tua, sama seperti saudara, anak-anak muda. Kalau sudah liburan, ya kepingin selesai, mau terusin. Ya raja ini dia rasa pulang malas. Suatu hari, ketika dia sampai ke sebuah desa, dia melihat dan dia tertarik entah mengapa kepada seorang pemuda yang sedang menanam pohon. Dia tertarik karena pemuda itu berbadan kokoh, berdada bidang. Wah, ototnya timbul, bagus sekali badannya. Tapi kerja menanam pohon, mencangkul, kelihatan lemas, tidak bersemangat. Maka raja itu menghampiri dan sambil mengucap salam, dia tanya kepada pemuda itu, "Hai kawan, aku lihat kamu bekerja, kelihatannya kok begitu lemas dan kelihatan begitu letih. Apakah engkau sakit? Siapa yang suruh kamu kerja terus kalau kamu sakit?" Pemuda itu menyapa kembali dan berkata, "Tuhan, yang aku belum kenal, siapa engkau gerangan? Aku tidak sakit, Tuhan. Terima kasih atas perhatian Tuhan. Aku sehat-sehat saja. Tapi kenapa kamu kelihatan lemes?" Kata sang raja ini, yang dia tidak sadar itu rajanya. Dia berkata, "Ya, aku dikerja menanam pohon, sekedar membantu ayahku. Dan papa bilang, kalau mau bantu, aku dapat jatah nanam 300 pohon. 300 pohon zaitun. Kalau bukan karena ayahku, aku boro-boro. Gak kepingin aku nanam pohon zaitun begini banyak. Jangankan 300 aja ini. Aku belum kelakon 100. Males aku sudah rasakan. Gimana ayahmu? Kata si Tuhan tak dikenali. Aku kepingin bicara dengannya. Dia di balik bukit sebelah. Si raja bergegas mendaki bukit dan turun ke lembah sebelah. Dan dia melihat di sana, dia lebih tertarik lagi. Dia tertegun heran. Karena di sana ada seorang tua renta. Umurnya barangkali sudah hampir 80. Orang desa yang tua ini sedang menanam pohon zaitun, dan sudah tanam lebih banyak dari anak muda yang kokoh kekar tadi. Dan sambil menanam, sambil menyanyi, sambil menanam, sambil tersenyum, sambil menanam, penuh semangat. Sang raja menghampiri. Dia ucap salam lagi karena mereka orang-orang yang sopan. Dan raja bertanya, "Wahai orang tua, engkau demikian bersemangat sekali. Apa yang engkau tanam?" "Oh Tuhan, saya sedang menanam pohon zaitun. Tuhan lihat, sudah sekian banyak saya tanam." "Sebanyak ini?" kata orang tak dikenal. "Untuk apa kamu tanam? Lagi pula bukankah pohon zaitun baru berbuah sudah sekitar 7, 8, mungkin 10 tahun? Dan kalau lihat usiamu yang sudah demikian tinggi, maaf kakek, barangkali nanti ketika pohon itu berbuah, gigimu pun sudah tanggal semua, kamu gak kuat lagi mengunyah. Atau jangan-jangan," raja yang sopan dia tidak mau teruskan. Maksudnya, apa masih ada umur kamu untuk makan buah pohon tersebut? Anyway, apa untungnya kamu menanam sekian banyak pohon? Raja heran. Tuhan mengajukan pertanyaan persis seperti anak saya. Barangkali Tuhan sudah ketemu dengan dia di bukit sebelah, kan? Dia selalu ngomong juga begitu. Papa, kau tuh sudah tua. Mau apa tanam pohon zaitun?